Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Priski Jovanka dari Bisnis 01. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengelolaan dan perorganisasian perusahaan atau bisnis. Materi yang akan saya resum, yang pertama yaitu mengenali kebutuhan konsumen, kedua menetapkan sasaran, ketiga jenis-jenis strategi, keempat menetapkan sasaran bisnis, kelima merumuskan strategi, keenam hierarki perencanaan, dan yang terakhir ketujuh proses manajemen. Resume yang pertama yaitu kebutuhan konsumen. Bagaimana cara kita dapat mengenali kebutuhan konsumen? Meneliti pasar, menganalisis data, membangun profil pelanggan, berinteraksi dengan pelanggan melalui sosial media, menguji konsep dan prototipe, dan terus meningkatkan pengenalan kepada konsumen. Selanjutnya, menetapkan sasaran. Langkahnya yaitu harus spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, waktu, dan dibatasi. Selanjutnya, ada strategi. Yang awal ada strategi pemasaran. Kita harus menentukan strategi pemasaran pada konsumen. Lanjut, ada strategi ekspansi pasar, yaitu kita harus mengetahui bagaimana produk kita ke depannya, apakah kita mau membuat cabang baru atau menetap di produk lama. Lanjut, ada strategi operasional, bagaimana cara kita mengoperasionalkan bisnis kita. Dan strategi yang terakhir, strategi pertumbuhan, yaitu bagaimana cara kita mengembangkan bisnis kita ke depannya. Menetapkan sasaran bisnis. Memahami visi misi bisnis. Ketika kita memahami visi dan misi kita dengan baik, kita bisa mengarahkan semua sumber daya dan upaya kita ke arah yang konsisten dengan tujuan kita. Selanjutnya dapat dicapai. Kita akan membahas hambatan yang mungkin dihadapi dan bagaimana mengatasinya sehingga kita dapat mencapai tujuan dengan lebih efisien. Menentukan tujuan utama. Tujuan utama yaitu di mana langkah pertama dalam mencapai kesuksesan bagi yang menjalankan usaha bisnisnya. Spesifikasi dan terukur. Memiliki pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana menerapkan spesifikasi yang terukur dalam upaya kita untuk mencapai tujuan. Lalu kita menetapkan KPI yang dapat digunakan sebagai pengambilan keputusan. Selanjutnya yaitu evaluasi dan revisi. Kita akan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana proses evaluasi dan revisi. Dan yang terakhir ada komunikasi dengan jelas. Jadi dalam dunia yang penuh dengan informasi, kemampuan untuk menyampaikan pesan dengan jelas itu aset yang sangat berharga. Slide selanjutnya merumuskan strategi bisnis. Kita mengevaluasi situasi, kita menentukan visi, misi, dan nilai, memilih strategi utama dalam bisnis, menentukan rencana dan tindakannya, memonitoring dan mengevaluasi strategi bisnis, komunikasi. Kayak sebelumnya yang saya sampaikan, harus menyampaikan pesan dengan secara jelas. Dan yang terakhir, pelibatan tim, yaitu pemimpin perusahaan harus berkomitmen untuk memprioritaskan pelibatan tim. Kayak mereka harus menjadi teladan dalam keterlibatan aktif dan harus mendukung supaya memperkuat tim. Oke, lanjut ada hierarki perencanaan. Di sini ada perencanaan strategi, perencanaan taktis, yang dimana strategi-strategi ini dapat melibatkan pengembangan produk, ekspansi pasar, efisiensi operasional, diferensiasi produk, dan sebagainya. Lalu perencanaan operasional, ini lebih berfokus pada cara menjalankan operasi sehari-hari untuk mencapai tujuannya. Kemudian ada juga perencanaan proyek, perencanaan kebijakan, dan yang terakhir ada perencanaan keuangan dan sumber daya manusia. Ini mencakup pengembangan jadwal, alokasi, sumber daya,
manajemen risiko proyek, dan pemantauan kemajuan. Selanjutnya ada proses manajemen, ada perencanaan, yaitu menjelaskan rencana pemasaran bisnis Anda, termasuk saluran distribusi, promosi, dan harga. Lalu masuk perorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, komunikasi, delegasi, dan koordinasi. Baik, jadi itu semua dalam bisnis melibatkan pembentukan struktur organisasi, pengaturan tugas dan tanggung jawab, serta alokasi sumber daya untuk menciptakan landasan yang kuat bagi operasi perusahaan. Langkah penting dalam memberdayakan tim ini memungkinkan anggota tim untuk berkontribusi sesuai dengan keahlian mereka sehingga meningkatkan produktivitas dan motivasi. Slide selanjutnya lagi tipe manajer, yaitu ada manajer senior atau pemimpin tertinggi dalam organisasi. Manajer menengah mendukung manajer senior dengan mengelola unit bisnis atau departemen tertentu. Manajer tingkat rendah, manajer operasional yang bertanggung jawab atas pekerjaan sehari-hari dalam unit bisnis atau tim. Manajer fungsional memiliki tanggung jawab di bidang khusus seperti keuangan, sumber daya manusia, pemasaran, atau produksi. Manajer regional, dia mengelola operasi di wilayah geografis tertentu. Mereka memastikan konsisten operasional, pengembangan pasar, dan kepatuhan dengan kebijakan perusahaan di wilayah tersebut. Dan yang terakhir ada manajer lini produk. Manajer lini produk bertanggung jawab atas keberhasilan produk atau garis produk tertentu. Mereka terlibat dalam pengembangan, pemasaran, dan berkelanjutan produk-produk tersebut di pasar. Baik, selanjutnya bisa dilihat di sini struktur organisasi. Jenis-jenisnya ada struktur organisasi fungsional, struktur organisasi matriks, dan yang terakhir ada struktur organisasi proyek. Selanjutnya lagi ada dasar pembentukan struktur di mana ada tujuan organisasi, spesialisasi, hierarki, dan wewenang, kepemimpinan dan pengambilan keputusan, koordinasi, dan yang terakhir manajer lini produk. Nah, ada hierarki pengambilan keputusan. Itu dia mengidentifikasi jenis keputusan, mengidentifikasi pemangku kepentingan, menentukan tingkatan kepentingannya, mengkaji dan merevisi, dapat menentukan prosedur pengambilan keputusan, dan yang terakhir mendelegasi wewenang. Lalu selanjutnya ada langkah penetapan tugas. Yang pertama dia mengidentifikasi tugas-tugas, mendeskripsi tugas-tugas, memprioritaskan tugas-tugas, mengalokasi sumber daya, mengkomunikasikan tugas-tugas, monitoring dan evaluasi, dan delegasi wewenang. Slide selanjutnya, mendistribusikan wewenang. Mengidentifikasi tugas dan wewenang yang akan didistribusikan. Ini adalah salah satu langkah awal dalam proses perencanaan tugas dan wewenang yang akan didistribusikan di seluruh tim dan unit kerja. Lalu, memilih tim yang sesuai. Seiring berjalannya waktu, tim terbentuk akan berkembang, dan pemimpin tim harus dapat mengelola perubahan dalam dinamika dan kebutuhan tim. Selanjutnya, komunikasi dengan jelas. Ketika kita berbicara dengan jelas, kita dapat menyampaikan tujuan, harapan, dan instruksi dengan tepat, yang meningkatkan pelaksanaan tugas. Dan selanjutnya, memberikan otoritas dan tanggung jawab yang sesuai, lalu memberikan bimbingan dan dukungan. Dan yang terakhir, monitoring evaluasi. Monitoring dan evaluasi adalah dua elemen
yang penting dalam mengukur kinerja, memantau kemajuan, dan mengidentifikasi perbaikan dalam berbagai bidang, mulai dari bisnis hingga pengembangan sosial. Sekian materi yang saya sampaikan. Bila kurang jelas atau cara penyampaiannya kurang baik, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.